Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanza Nadila dari kelompok 3 kelas 11 Saintek 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan yang berjudul Budidaya Tanaman Hias Bougainville bagi Kehidupan Berkelanjutan atau bisa disebut Prinsip Ekologi. Tanaman hias merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya sebagai penghias lingkungan, tanaman hias juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, tanaman dapat membantu penyerapan polusi udara, menghasilkan oksigen, dan menciptakan lingkungan yang sejuk dan nyaman. Salah satu tanaman hias yang cukup populer di masyarakat adalah bougainville. Kami memilih tanaman ini karena mudah dirawat dan ditanam. Yang pertama, dapat tumbuh di iklim tropis seperti Indonesia. Yang kedua, memiliki warna bunga yang cerah dan menarik. Yang ketiga, cocok ditanam di rumah, sekolah, maupun taman. Selain itu, bougainville juga memiliki nilai ekonomi karena bisa dijual dan dijadikan peluang usaha. Melalui kegiatan ini, kami ingin belajar secara langsung bagaimana cara menanam dan merawat tanaman dengan baik sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan memahami langkah-langkah penanaman bougainville dengan benar. Yang kedua, untuk melatih keterampilan kami dalam melakukan budidaya tanaman secara langsung. Tidak hanya teori saja. Yang ketiga, untuk mengetahui cara merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Yang keempat, untuk menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan melalui kegiatan menanam. Dan yang terakhir, untuk menambah wawasan kami tentang peluang usaha dari tanaman hias. Dalam kegiatan ini, kami juga menggunakan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama, pot berdiameter 60 cm yang digunakan sebagai tempat menanam. Yang kedua, media tanam campuran untuk membantu pertumbuhan akar. Yang ketiga, pupuk NPK untuk menambah nutrisi tanaman. Yang keempat, sarung tangan untuk menjaga kebersihan dan keamanan saat menanam. Semua alat dan bahan ini sangat penting agar proses penanaman berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah proses budidaya. Proses budidaya yang kami lakukan terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan alat dan bahan. Kami menyiapkan semua alat dan kebutuhan sebelum memulai penanaman. Yang kedua, menyiapkan media tanam. Tanah dicampur dengan media tanam agar memiliki unsur hara yang cukup dan struktur yang baik. Yang ketiga, memasukkan media ke dalam pot. Yang keempat, menanam bibit. Bibit batang bougainville ditancapkan ke dalam tanah secara hati-hati agar tidak rusak. Yang kelima, memberikan pupuk. Yang keenam, penyiraman dan perawatan. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan untuk melihat perkembangan tanaman dari waktu ke waktu. Kegiatan ini kami lakukan pada tanggal 9 Februari 2026, tepatnya di lingkungan sekolah. Kami memilih lokasi tersebut karena memiliki sinar matahari yang cukup dan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan menanam. Dan juga dalam kelompok kami, setiap anggota memiliki tugas masing-masing seperti ketua, wakil, bendahara, si perlengkapan, dan si makalah. Selain itu, kami juga membagi jadwal piket untuk menyiram tanaman agar perawatan tetap konsisten. Hal ini dilakukan agar kerja kelompok lebih terstruktur dan bertanggung jawab. Total biaya yang kami keluarkan dalam kegiatan ini adalah pot seharga 80.000, bibit seharga 60.000, media tanam seharga 25.000, pupuk seharga 15.000, sehingga total keseluruhannya adalah 180.000. Biaya ini menunjukkan bahwa budidaya tanaman hias bisa dilakukan dengan modal yang relatif terjangkau. Dari kegiatan ini yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa budidaya tanaman bougainville memerlukan beberapa tahapan mulai dari persiapan, penanaman, hingga perawatan. Adapun saran dari kami adalah siswa diharapkan lebih teliti dalam proses penanaman dan perawatan agar hasilnya lebih maksimal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga presentasi kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.